I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi inovasi pendidikan. Strategi merupakan pengembangan dari model pembelajaran konstruktivisme dan kognitisme, di mana pada model ini siswa dalam belajar mengkonstruksi pengetahuan dan berinteraksi dengan lingkungan, serta siswa belajar secara discovery learning. Hanya model pembelajaran konstruktivisme dan kognitisme bersifat umum, artinya penggunaannya dapat dilakukan oleh guru apa saja. Strategi sebagai instrumen atau alat yang dapat mengantarkan inovasi mencapai tujuannya, karena inovasi menyangkut unsur-unsur atau elemen yang kompleks dan variatif, maka strategi implementasinya pun berbeda-beda sesuai dengan kompleksitas dan variasi dalam paket inovasi tersebut. Karenanya harusnya diakui bahwa pola strategi inovasi pendidikan memang sulit untuk diklasifikasikan. Pengertian strategi inovasi pendidikan. Strategi adalah suatu cara atau teknik untuk menyebarkan inovasi. Dalam proses penyebarannya, inovasi ini tidaklah mudah untuk dilakukan secara cepat, tetapi akan menggunakan proses yang sangat rumit, sehingga penyebarannya pun menggunakan sebuah strategi. Inovasi pendidikan diartikan sebagai suatu perubahan baru atau gagasan dan bersifat kualitatif dalam rangka memecahkan masalah pendidikan. Macam-macam strategi inovasi pendidikan. 1. Strategi fasilitatif. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi fasilitatif, artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang telah ditentukan, diutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar. Strategi fasilitatif akan dapat digunakan dengan tepat jika 1. Mengenal masalah yang dihadapi serta menyadari perlunya mencari target perubahan atau tujuan. 2. Merasa perlu adanya perubahan atau perbaikan. 3. Bersedia menerima bantuan dari luar dirinya. 4. Memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam usaha merubah atau memperbaiki dirinya. Strategi fasilitatif kurang efektif jika 1. Digunakan pada kondisi sasaran perubahan yang sangat kurang untuk menentang adanya perubahan sosial. 2. Perubahan diharapkan berjalan dengan cepat serta jika terbuka dari klien untuk menerima perubahan. 2. Strategi pendidikan. Dengan strategi, orang harus belajar lagi tentang sesuatu yang dilupakan yang sebenarnya telah dipelajarinya sebelum mempelajari tingkah laku atau sikap baru. Strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi sebagai berikut. 1. Apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat atau tidak ingin secara cepat berubah. 2. Apabila sasaran perubahan klien belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. 3. Apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan.
3. Strategi bujukan. Program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk atau merayu agar sasaran perubahan klien mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Strategi bujukan tepat digunakan bila klien sasaran perubahan. 1. Tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. 2. Berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. 3. Diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program kegiatan atau program yang lain. 4. Strategi paksaan. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan artinya dengan cara memaksa klien atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Penggunaan strategi pelaksanaan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Strategi paksaan dapat digunakan apabila partisipasinya klien terhadap proses perubahan sosial rendah dan tidak mau meningkatkan partisipasinya. 2. Strategi paksaan juga dapat digunakan apabila klien tidak merasa perlu untuk berubah atau tidak menyadari perlunya sosial. Strategi paksaan tidak efektif jika klien tidak memiliki sarana penunjang untuk mengusahakan perubahan dan pelaksanaan perubahan juga tidak mampu mengadakannya. Petunjuk penerapan strategi inovasi pendidikan. 1. Membuat rumusan. 2. Menggunakan metode. 3. Menggunakan berbagai macam alternatif pilihan. 4. Menggunakan data atau informasi yang udah ada, menggunakan tambahan data, menggunakan kemanfaatan dari pengalaman sekolah. 5. Berbuatlah secara positif untuk mendapatkan kepercayaan. 6. Menerima tanggung jawab pribadi. 7. Usahakan adanya pengorganisasian kegiatan yang memungkinkan terjadinya kepemimpinan yang efektif. Kesimpulan, strategi bisa dikatakan diasat atau taktik dalam dunia pendidikan. Strategi adalah sebuah taktik untuk mencapai hasil proses pendidikan. Adapun 4 macam strategi perubahan sosial yaitu strategi fasilitatif, 2 strategi pendidikan, 3 strategi bujukan, 4 strategi paksaan, yang dimana keempat macam strategi tersebut dapat digunakan tergantung pada situasi yang ada.